Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maharsa Agung Kurniawan dari Prodi Teknik Informatika S1. Di sini saya akan membuka presentasi dan saya ditemani oleh 6 orang teman saya, yaitu Maulana bertugas menginstal, Adit bertugas mereview, Kenli bertugas memberikan tips and trick, Alfa dan Amar sebagai editor, dan Nadia sebagai penutup atau closing. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Linux OS yang meliputi instalasi, review, dan tips and trick. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini saya Kenli dari Kelompok 9 akan memberikan beberapa tips and trick dalam menginstal dan menggunakan OS di Linux. Yang pertama, pastikan laptop Anda memiliki koneksi jaringan yang stabil dan tidak lemot. Hal ini akan memudahkan Anda untuk mendownload file di Linux. Yang kedua, di sini saya menginstal pada laptop Asus VivoBook dengan spesifikasi prosesor Intel Core i3, memori 4GB DDR4, grafik Intel UHD grafik 620, storage SATA HDD 500GB. Nah, buat Anda yang ingin bermigrasi dari Windows, Anda dapat bertanya di grup.com ataupun di Linux OS fanlist. Saya akan memberitahu bagaimana mengatasi troubleshooting pada jaringan internet. Nah, yang pertama, kita harus mengecek informasi koneksi menggunakan ikon Network Manager. Jika information di disable, ini kemungkinan karena komputer Anda tidak terkoneksi dengan jaringan. Kedua, menggunakan iconfig, buka terminal. Ketikkan perintah iconfig lalu enter. If iconfig ini akan menunjukkan informasi koneksi Anda meliputi nama koneksi, IP address iNet ADDR, dan MAC address di host DDR. Saya juga akan memberikan beberapa tips tentang menjaga keamanan komputer. Yang pertama, kita dapat mengubah password komputer secara berkala. Yang kedua, kita selalu waspada saat mengakses internet maupun email. Backup. Yang ketiga, kita dapat backup data secara teratur. Nah, tips untuk membuat backup data, yang pertama, membuat cadangan secara teratur, beri label backup yang jelas dan backup yang aman. Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Linux OS atau menggunakan VirtualBox. Yang pertama, buka browser Anda, bebas mau pakai Chrome, Mozilla, ataupun Microsoft Edge. Oke, setelah itu cari VirtualBox. Pilih yang paling atas, kemudian tekan download VirtualBox. Akan muncul seperti ini. Kemudian pilih Windows OS untuk operating system Windows. Kemudian download. Karena saya sudah mendownloadnya, maka saya batalkan saja. Oke, selanjutnya kita install VirtualBox pada laptop kita atau komputer kita. Install sesuai instruksi yang ada dengan menggunakan run as administrator. Karena saya sudah menginstalnya, maka saya tidak usah menginstal kembali. Oke, selanjutnya kita cari di Linux OS. Oke, pilih yang paling atas di Linux OS. Kemudian tekan unduh. Oke, tekan unduh kembali. Oke, di sini tinggal download dan tunggu hingga download selesai. Karena saya sudah mendownloadnya, maka tidak usah
download kembali. Oke, nah ini dia file download tadi. Oke, langkah selanjutnya adalah buka VirtualBox. Oke, kita tunggu sebentar. Selanjutnya kita pilih tekan new atau baru. Sini kita tuliskan di Linux, maka tipenya akan berubah OS. Selanjutnya kita pilih versi Ubuntu 64 bit. Oke, kita tekan lanjut. Untuk memori atau RAM kita pilih 2048. Nah, 2048, tekan lanjut buat virtual hard disk. Oke, pilih virtual hard disk, lanjut, kita kasihkan secara dinamik, lanjut. Untuk hard disknya kita pilih 10 GB saja, lanjut. Oke, selanjutnya kita tekan pengaturan. Oke, penyimpanan, kita pilih tab penyimpanan dan tekan kosong ini. Nah, di sini kita tekan icon biru, pilih sebuah berkas disk atau file, kita tekan. Oke, pilih file yang sudah di-download di Linux OS 11. Nah, kita open. Oke, selanjutnya kita pilih jaringan adapter 2, kita centang. Oke, tekan OK. Oke, selanjutnya kita tekan mulai. Tunggu sebentar. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita pilih install di Linux OS. Oke, kita default saja bahasanya. Klik continue. Kita continue lagi. Oke, kita install now. Dan continue. Oke, continue. Oke, kita ketikkan nama. Oke, password. Oke,
Setelah sudah diisi semuanya, kita continue. Oke, kita tunggu. Oke, di proses ini kita membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk copy file, install file, membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Oke, kita tunggu saja. Oke, proses instalasi telah selesai. Nah, di sini kita tekan restart now. Oke, kita login sesuai password yang dimasukkan tadi pada saat awal penginstalan. Kita klik login. Oke, proses instalasi telah selesai. Dan untuk selanjutnya ada review yang akan dilakukan oleh teman saya, Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya Aditya dari kelompok 9 akan memberi review tentang operasi sistem Linux. Operasi sistem Linux sendiri adalah Linux turunan distro Ubuntu yang dikembangkan oleh Linux Open Source Community atau DOSCOM yang berorientasi pemrograman. Operasi sistem Linux dikembangkan secara terbuka dan bersama-sama untuk menghasilkan distro Linux pemrograman yang dikhususkan untuk dunia pendidikan dan programming. Salah satu yang unik dari operasi sistem Linux itu adalah filosofi yang tim DOSCOM usung, yaitu nikmatnya sebuah racikan. Di Linux OS sendiri udah diluncurin sebanyak 11 versi, dan saya sendiri menggunakan Linux versi yang terbaru yaitu versi 11, Linux versi 11 kode name Stevia T. Di Linux sendiri udah ada beberapa aplikasi bawaan yang tentunya membuat kita tidak repot lagi untuk menginstalnya. Berikut beberapa aplikasi bawaan Linux yang akan saya review. Oke teman-teman, jadi aplikasi pertama dari Linux OS yaitu adalah VLC Media Player. VLC Media Player merupakan perangkat lunak pemutar beragam berkas multimedia, baik video maupun audio dalam berbagai format, seperti MPEG, DivX, OGG, dan lain-lain.
VLC Media Player juga dapat digunakan untuk memutar DVD, VCD, maupun CD. VLC Media Player bersifat sumbernya terbuka atau open source dan tersedia untuk berbagai sistem operasi, mulai dari Microsoft, Windows, beragam distro Linux, macOS, dan beberapa sistem operasi lainnya. Yang kedua, ada aplikasi LibreOffice. Di Linux sendiri telah menyediakan paket software perkantoran, yaitu LibreOffice yang terdiri dari LibreOffice Writer untuk pengolahan dokumen, LibreOffice Impress untuk pengolahan presentasi, LibreOffice Calc untuk pengolahan data, spreadsheets, dan banyak paket LibreOffice lagi lainnya. Aplikasi di Linux yang ketiga yaitu ada Firefox. Firefox merupakan browser yang sudah cukup tua sehingga stabil dan aman. Di Linux OS, Stevie menghadirkan browser Firefox sebagai default browser yang menunjang produktivitas pengguna. Untuk mengetahui tentang Firefox dan berbagai fitur yang disediakannya, teman-teman bisa berkunjung ke website resmi Firefox. Yang keempat, ada aplikasi TPEx-Edge. TPEx-Edge merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh developer di Linux OS berbasis Python script untuk menginstal aplikasi beserta seluruh dependensinya secara offline. Hal ini memudahkan pengguna untuk berbagi paket aplikasi dan menginstalnya tanpa harus terkoneksi ke internet. Yang kelima, ada aplikasi di Linux OS Module Install. Di Linux OS Module Install merupakan penginstalan aplikasi pemrograman secara offline menggunakan CD atau DVD yang sudah terisi berbagai macam modul aplikasi. Modul aplikasi yang disediakan diantaranya untuk modul pemrograman berisi aplikasi Android Studio, C atau C++ Compiler, Apache 2, PHP 5, MySQL, Atom, Node.js+, dan lain-lain. Modul multimedia berisi aplikasi Blender, Landscape, Ardour, dan lain-lain. Sedangkan untuk modul networking ada VirtualBox, Traceroute, Remina, dan Wireshark. Dan yang terakhir ada aplikasi lapor hama. Aplikasi lapor hama adalah aplikasi untuk melaporkan hama atau bug atau saran untuk sistem operasi di Linux. Dengan demikian, developer dapat mengetahui celah-celah pada di Linux OS untuk menjadikan di Linux OS yang lebih baik. Nah, mungkin segitu review saya tentang di Linux OS versi 11 codename Stevie. Buat teman-teman yang tertarik install OS buatan Indonesia, boleh dicoba nih install OS-nya di Linux-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Nadia Safnan Zafira dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menutup presentasi mengenai instalasi, review, dan tips and trick mengenai Linux yang telah dilakukan oleh teman-teman saya. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.